yang maskurah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi waja'alnahu samian basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Artinya, bukankah telah datang pada diri manusia suatu waktu dari suatu masa yang mereka belum disebut apa-apa. Jadi karena ini selalu diulang oleh Nabi setiap hari Jumat, maka sebenarnya kalau ayat itu sering diulang, surat ini sering diulang, maka ada keistimewaan yang harus kita ketahui di situ. Jadi ayat pertama tadi menerangkan bahwa kita ini pernah tidak ada. Jadi umur yang 50 tahun sekarang, 51 tahun itu tidak pernah ada. Belum pernah disebut apa-apa. Begitu pun orang tua kita pernah tidak ada. Ini tidak pernah tidak ada. Nanti ada. Bisa disebut namanya setelah kita dilahirkan oleh ibu kita. Sebelum dilahirkan ibu kita kalau ayat ini kita ini belum bisa sebut apa-apa. Kita ini hampa. Kemudian ayat kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu samian basira. Bahwa sesungguhnya manusia kami ciptakan dari setetes air mani yang bercampur dengan sekelumit hukum dari wanita. Kemudian kami uji mereka dengan perintah dan larangan. Untuk itu kami beri pendengaran dan penglihatan. Jadi kita di sini sebenarnya dilahirkan dari nenek kita Adam, diciptakan dari tanah, kemudian selanjutnya anak-anak cucunya itu diciptakan dari setetes air mani yang bercampur. Menurut penafsiran ulama, dalam ayat lain dikatakan setetes mani yang hina. Yang hina itu bukan berarti menjijikkan, tapi suatu gambaran bahwa penciptaan kita ini sederhana saja, lemah. Oleh karena itu tidak bisa kita sombong karena kita ini diciptakan hanya dari setetes mani. Semua diciptakan dari setetes mani yang bercampur. Maka tidak ada alasan untuk sombong karena kesederhanaan, kelemahan pencipta manusia. Kita ini baru ada kekuatan kalau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang tadi, kami uji mereka dengan perintah dan larangan. Dan sebenarnya kita ini di dunia mengalami suatu ujian sebenarnya. Sama dengan anak sekolah, mahasiswa. Kalau mahasiswa itu dia harus 8 semester yang 4 tahun. Ada juga yang kurang, ada yang lebih. Setiap semester diuji. Ada ujian pertengahan semester, ada ujian akhir semester. Kalau dia 8 semester, maka dia diuji sampai 16 kali. Kemudian ada ujian proposal, ujian skripsi. Berkali-kali diuji sampai dia bisa sarjana. Kalau dia tidak mengikuti ujian-ujian itu, tidak bisa mendapatkan sarjana. Masa hanya kuliah baru dikasih ijazah? Harus dulu diuji kemampuannya. Begitulah kita manusia sebenarnya dalam kehidupan ini selalu mendapatkan ujian.
untuk meningkatkan derajat kita, untuk sampai kepada surga. Jadi untuk mendapatkan surga ya menurut ayat ini ya harus melalui proses ujian. Oleh karena itu Allah memberikan kita pendengaran dan penglihatan supaya bisa menempuh ujian itu. Dengan pendengaran kita bisa mendengar ayat-ayat Allah, kebesaran Allah. Dengan mata kita ini bisa melihat kebesaran Allah. Bahkan dikasih juga dengan angka supaya kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian selanjutnya, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami telah membentangkan jalan yang lurus selurus-lurusnya. Tetapi ada yang bersyukur, ada yang kufur, ada yang menjalani jalan itu dengan bersyukur, tetapi ada yang menjalaninya dengan kafir. Sebenarnya ibadah yang kita lakukan ini di dunia ini dengan perintah Allah. Sebenarnya ibadah yang kita lakukan ini sebagai kepentingan kita. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Sholat Jumat kita yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh Allah. Puasa kita tidak dibutuhkan Allah. Haji kita tidak dibutuhkan Allah. Yang membutuhkan ibadah itu tidaklah sendiri manusia. Kalau kita beribadah, ya ada ketenangan, ada rahmat, kemudian nanti dia akan mendapatkan surga. Tetapi Allah tidak sama sekali membutuhkan kita punya ibadah. Mau beribadah, mau tidak beribadah, ya terserah apa-apa. Dia hanya Allah membentangkan jalan yang lurus. Siapa yang mau menjalaninya silahkan, siapa yang mau membengkokkan silahkan. Seandainya seluruh manusia dari Adam sampai akhir kehidupan ini semua beribadah kepada Allah, semua beribadah kepada Allah, tidak akan juga menambah kekuasaan Allah. Sebaliknya, kalau seluruh manusia mulai dari Adam sampai akhir kehidupan membangkang tidak mau beribadah kepada Allah, tidak juga akan mengurangi kekuasaan Allah. Jadi untuk apa kita beribadah? Ya untuk kepentingan kita. Selanjutnya disebutkan di dalam ayat selanjutnya, inna aqadna lil kafirina salasil wa ahlalan wa sa'ira innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ilalullahi yufajjirunaha tafjira. Kemudian kami mempersiapkan bagi orang-orang kafir rantai belenggu dan api neraka. Jadi bagi orang yang kafir kufur ya sudah disiapkan rantai belenggu dan api neraka. Ya itulah konsekuensi daripada kekafirannya. Nah, kemudian selanjutnya sesungguhnya bagi orang-orang yang mengerjakan perbuatan baik akan disiapkan minuman dari gelas yang airnya bercampur dengan air kafur. Dalam ayat selanjutnya, air kafur itu adalah mata air dalam surga, di mana bisa diminum oleh hamba-hamba Allah, kemudian bisa dengan mudah mendistribusikannya. Jadi bagi orang-orang yang melaksanakan kebajikan akan diberi gelas dengan air minum yang bercampur dengan